Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Salih-salihah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salih-salihah. Semoga dengan meminta kepada Allah dengan doa, dalam doa-doa tadi, Allah memudahkan urusan belajar kita dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Baik, salih-salihah, Ustazah ingatkan kembali untuk protokol kesehatan. Alhamdulillah semua pakai masker ya. Ustazah tidak pakai masker, tapi sebagai pengganti Ustazah pakai face shield. Sama ya. 5M. Yang pertama, dengan air. 2, menggunakan masker. 3, menjaga jarak. Sudah ya, menjaga jarak ya. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Barakallah. Salih-salihah untuk selanjutnya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masih Mas Razan ya? Kemarin kita sudah mengulas peristiwa Bandung Lautan Api. Ingat ya? Bandung Lautan Api. Hari ini kita akan mengenang kembali peristiwa bersejarah itu dalam lagu nasional. Silakan berdiri, kita akan menyanyikan bersama lagu nasional Bandung Lautan Api. Halo, halo Bandung, ibu kota. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Pekan lalu kita sudah menyelesaikan subtema 1 dalam globalisasi dan globalisasi di sekitarnya, di sekitarku. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, globalisasi dan manfaatnya. Ustazah review kembali pelajaran sebelumnya tentang manfaat globalisasi. Hari ini kalian bawa handphone? Boleh dikeluarkan? Globalisasi dan manfaatnya. Salih-salihah, handphone adalah salah satu bentuk karya globalisasi dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekarang Ustazah minta kalian sebutkan hasil globalisasi dalam bidang teknologi transportasi. Motor, mobil, kereta. Boleh ditambah listrik, karena yang terkini adalah semua berbasis listrik. Mobil listrik, apalagi? Sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Jadi dia menggunakan bahan bakar listrik, sehingga ketika habis harus dicas kembali, begitu ya. Kemudian review yang kemarin juga tentang teks eksplanasi. Sebutkan unsur-unsur dalam teks eksplanasi, Mas Bian. Pernyataan umum, deret penjelas, interpretasi. Nama lainnya? Ada yang tahu nama lain interpretasi? Kesimpulan, Masya Allah. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Bian. Kemudian, berada di manakah posisi pernyataan umum dalam sebuah teks eksplanasi? Posisi pernyataan umum, Mas Rafiq? Pernyataan umum kurang tepat?
Di awal, betul sekali. Kemudian berada di mana posisi interpretasi dalam sebuah teks eksplanasi? Terakhir. Barakallah, alhamdulillah. Berarti yang tengah-tengah adalah deret penjelas. Insyaallah nanti kita akan belajar teks eksplanasi dengan tujuan menggali informasi penting. Yang kedua, kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam bidang politik di kancah ASEAN. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menghemat energi dan menghindarkan diri dari sikap pemborosan energi. Pak Solihah, bisa dibuka LKPD 1-nya? Ya, LKPD 1 adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di situ ada sebuah teks, kalian baca, kemudian kalian gali informasi penting dalam teks eksplanasi tersebut. Ada kesulitan? Tidak? Mantap. Bisa kalian isikan informasi penting dengan ketika berkomunikasi dengan teman, kita bisa menggunakan bahasa kita. Solihah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang ASEAN. Masih ingat? ASEAN kepanjangan dari apa? Association of South East Asian Nation. Dalam bahasa Indonesia artinya organisasi bangsa-bangsa di kawasan. Mantap, Masya Allah. Tepuk tangan buat kalian semua. Keren. Pekan yang lalu kita sudah belajar tentang peran Indonesia dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial, mengirimkan bantuan kemanusiaan. Dalam bidang budaya, aktif dalam pertunjukan budaya. Hari ini kita akan belajar bagaimana peran Indonesia dalam bidang politik. Setidaknya kita akan mengingat 3 peran Indonesia dalam bidang politik. Yang pertama adalah, bisa disimak di layar Sildi, Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa. Tahu pemrakarsa? Pendiri, penanda tangan berdirinya ASEAN. Masih ingat siapa tokoh dari Indonesia yang menandatangani? Masya Allah, ASEAN. Terus ada ulangi lagi, yang pertama tadi apa peran politiknya? Indonesia sebagai negara pemrakarsa pendirian ASEAN. Yang kedua, kantor sekretariat ASEAN ada di Indonesia. Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN. Kalian sudah menyimak penjelasan Ustazah tadi? Sudah memahami? Ustazah cek, apa peran politik Indonesia di kancah ASEAN? Siapa yang tahu peran politik? Kemudian peran politik Indonesia yang lain? Baru 1, ada 3 paling tidak ketika kita menyebutkan peran politik Indonesia di ASEAN. Yang kedua, Mas Aziz. Kantor sekretariat organisasi ASEAN. Iya, terakhir yang Putri, siapa bisa menyebutkan peran politik bangsa Indonesia di kancah ASEAN? Dina, boleh berdiri? Indonesia mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN. Wah, alhamdulillah, berarti kalian sudah menyimak penjelasan Ustazah tadi. Hari ini kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD 2 muatan IPS. Silakan mempresentasikan hasil. Siapa yang berani mempresentasikan hasil untuk LKPD ini? Jelaskan peran serta dan kerjasama di bidang politik Indonesia di kawasan ASEAN Ya. dan negara di Asia Tenggara, saling menghormati antar kawasan ASEAN. Ya. Ustazah ulang kembali, kerjasama di bidang politik. Kalau mengirimkan bantuan itu kerjasama di bidang apa? Sosial. Terima kasih Mas Bian untuk presentasinya. Boleh kembali ke tempat dudukmu. Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil? Silakan. Jelaskan peran serta dan kerjasama di bidang politik Indonesia di kawasan ASEAN.
sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Sama negara pemrakarsa? Ya. Sebagai lokasi kantor sekretariat ASEAN. Ya, kantor sekretariat di Indonesia sama? Mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN. Bagus. Tepuk tangan buat Mbak Safa. Silakan kembali ke tempat. Kita akan belajar memperbandingkan bagaimana perbedaan terangnya nyala lampu pada lampu bohlam dibandingkan dengan lampu LED dan lampu neon. Segitu, bisa kalian bandingkan ya. Bisa kalian tangkap maksud dari video itu tadi? Lampunya sama-sama 5 watt, tetapi jenis lampunya bohlam biasa, kemudian bohlam atau pijar ya, kemudian LED dan lampu neon. Sama-sama 5 watt tetapi memberikan nyala yang lebih terang, yaitu pada lampu ya LED. Silakan dikerjakan LKPD untuk muatan pelajaran IPA. Sudah 15 menit waktu untuk mengerjakan LKPD. Saatnya menyajikan hasil pengerjaan kalian. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil untuk muatan IPA. Mas Dimas, silakan. Setelah menyimak video percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Manakah lampu yang paling terang cahayanya? LED. LED tulisannya gimana? LED. LED karena dia ejaan bahasa Inggris ya, aslinya LED. Ini nanti dibenarkan. Manakah lampu paling redup cahayanya? Lampu bohlam. Lampu bohlam. Energi listrik di rumahmu, manakah jenis lampu yang kamu pilih? Jelaskan. LED karena hasil dari teknologi hemat listrik. Ya, tepuk tangan buat Mas Dimas. Solih-solihah, kalian sudah menyelesaikan 3 LKPD. Saatnya melakukan tes formatif. Ustazah akan menampilkan sebuah soal yang dikemas dalam permainan kuisis. Saatnya kuisis. Silahkan klik link di grup kelas 6. Kita akan memulai setelah kalian semua memimpin. Dilanjut Mas Rais, makasih. Bagus. Makasih masih memimpin. Sudah kita laksanakan, berarti usai sudah belajar kita pada hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk top scorer kita, Mbak Dina. Barakallah Mbak Dina, semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Baik solih-solihah, sebagai penutup pelajaran kita hari ini, kita akan nguri-uri budaya Jawa. Suwang suwang ngetenggal lenter, mambu ketunduk kutel Pak Emboy. Baik solih-solihah, kalian sudah belajar banyak hal hari ini. Bisa disampaikan ke Ustazah dapat ilmu apa kalian hari ini? Mas Bian dapat ilmu apa? Mengetahui peran politik bahasa yang Indonesia di ASEAN. Siapa lagi? Mas Dimas? Jenis-jenis lampu. Mbak Safa? Bagus sekali, mengetahui cara menghemat energi. Bisa mengambil informasi penting pada sebuah teks eksplanasi. Ya, tepuk tangan buat kita semua untuk belajar kita perilaku
kita yang mencerminkan sikap pemborosan energi? Apa itu? Ya, siang-siang kok pakai lampu. Minta tolong dong dimatikan lampunya supaya kita termasuk bagian yang menghemat energi. Ya, boleh Mas Andra? Boleh Mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai penutup, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Silakan dipimpin doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ustazah minta maaf ya. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.